Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon peserta didik baru, kali ini saya akan mendemonstrasikan proses pendaftaran PPDB online pada jenjang SMK, terutama untuk SMK Negeri 3 Sampit. Untuk langkah yang pertama adalah kalian harus memiliki alamat untuk pendaftaran PPDB-nya. Nah, ini adalah alamatnya. Kalian bisa masukkan alamat salah satu dari yang ada ini, boleh disdik.kalteng.go.id /pendaftaran PPDB 2024 atau kalteng.siap-ppdb.com. Silahkan masukkan saja alamatnya ke browser kalian yang kalian punya. Bisa menggunakan Google Chrome atau browser yang lain. Nah, apabila sudah dimasukkan, nanti tampilannya akan seperti ini. Saya menggunakan yang demo karena untuk mendemonstrasikan saja. Tampilannya sama seperti ini. Nah, terus kemudian untuk proses berikutnya adalah kalian memilih pendaftaran jenjang sekolah, yaitu SMA atau SMK. Nah, kali ini saya akan contohkan di jenjang SMK. Nah, terus kemudian untuk jalur pendaftaran di sini ada 4. Jarak terdekat adalah jarak dari sekolah ke rumah. Itu menggunakan jarak terdekat, ini hanya 10% saja. Terus kemudian prestasi, jika kalian memiliki piagam-piagam penghargaan prestasi akademik atau non akademik. Terus kemudian ada afirmasi jika kalian memiliki kartu Indonesia Pintar atau keluarga sejahtera atau keluarga harapan. Terus kemudian yang keempat adalah akademik reguler. Ini seleksinya menggunakan seleksi nilai yang ada di SKL. Ada 4 mata pelajaran: matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan IPA. Ditambah lagi dengan persentase akreditasi sekolah SMP asalnya. Nah, yang saya contohkan di sini adalah saya memilih jalur akademik reguler. Tapi sebelum itu diinformasikan juga untuk calon peserta didik baru yang kemarin sudah mendaftar di Sipenda dan sudah memiliki PIN. Apabila kalian tidak mengunggah berkas di prestasi atau di afirmasi, nah itu berarti kalian tidak bisa memilih jalur yang prestasi atau afirmasi. Saya lanjutkan untuk proses pendaftaran di jenjang akademik reguler. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, ini untuk tampilan yang ada di layar desktop saya. Saya menggunakan laptop di sini. Nah, apabila kalian menggunakan HP, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk jalur tadi berada di menu yang garis 3 ini. Nah, di sini ada jalur-jalurnya. Terus kemudian di bagian ini ada seperti jendela ini. Ini adalah menu pilihan. Nah, aturan, terus kemudian ada jadwal, lokasi, alur pendaftaran, pagu, terus kemudian daftar, ada seleksi. Nanti kalian kalau misalnya sudah mendaftar dan sudah diverifikasi, kalian bisa lihat hasil seleksinya di sini secara berkala. Jadi jangan menunggu pengumuman. Jadi kalian nanti akan bisa apakah kalian gugur dari seleksi atau masih dalam perankingan. Nah, kalian harus dicek secara berkala di seleksi ini. Terus kemudian ada statistik. Saya lanjutkan menggunakan tampilan desktop saja seperti ini biar saya juga bisa melihat dengan jelas. Terus kemudian kalau misalnya sudah seperti ini tampilannya, kalian bisa pilih pendaftaran online. Seperti ini, pilih tombolnya pendaftaran online. Nah, nanti akan seperti ini tampilannya. Kalian diminta untuk mengisi loket sekolah. Nah, di loket sekolah silahkan kalian klik saja tombolnya. Terus kemudian pilih sekolah yang akan kalian tuju. Misalnya di sini adalah SMK Negeri 3 Sampit. Nah, ini saya ingin mendaftar di SMK Negeri 3 Sampit. Oh, ini adalah daftar pendaftar yang sudah mendaftarkan dirinya ke SMK Negeri 3 Sampit.
Nah, kalian pilih, silahkan dilanjutkan dengan memilih pendaftaran online. Nah, di sini saya akan jelaskan untuk memasukkan identitas peserta ini atau nomor peserta. Di sini ada beberapa aturan yang harus diikuti oleh peserta didik baru. Nah, ini aturannya sudah jelas dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Jadi ini ada aturannya seperti ini. Studi kasusnya adalah apabila calon peserta didik baru yang telah mempunyai PIN atau selesai prosesnya di Sipenda wajib memilih sekolah asal dalam provinsi, jenis lulusannya reguler, dan tahun lulusnya 2004. Nah, bagi kalian yang sudah memiliki PIN, itu silahkan masukkan NISN, terus kemudian pilih sekolah asalnya dalam provinsi, pilih jenis lulusannya reguler, dan pilih tahun lulusnya adalah 2024. Kemudian kode keamanannya sesuaikan dengan angka yang ada di sini. Ini apabila kalian memiliki PIN. Nah, kemudian bagaimana yang tidak memiliki PIN? Nah, untuk yang tidak memiliki PIN ada opsi kedua dan ketiga. Yang tidak memiliki PIN atau belum selesai prosesnya di Sipenda atau tidak mengikuti Sipenda tetapi lulusannya adalah tahun 2024 dan lulusan di dalam Kalimantan Tengah. SMP-nya maksudnya itu di dalam area Kalimantan Tengah. Nah, itu wajib memilih jenis lulusannya reguler dan tahun lulusnya 2024. Jadi kalau misalnya kalian itu tidak mengikuti misalnya atau belum selesai di Sipendanya, tidak mendapatkan PIN, kalian masukkan NISN, terus kemudian pilih dalam provinsi ya, terus kemudian pilih reguler dan pilih tahun lulusnya tahun 2024. Ini apabila kalian tidak memiliki PIN atau masih belum selesai prosesnya di Sipenda atau kalian tidak mengikuti aplikasi Sipenda tetapi masih dalam SMP-nya masih di dalam provinsi dan tahun lulusnya tahun 2024. Nah, ini jadi kalian memilih seperti ini sama. Terus kemudian kode keamanannya sesuaikan. Nah, apabila kalian itu apabila kalian belum mempunyai PIN atau belum selesai prosesnya di Sipenda atau tidak mengikuti Sipenda tetapi lulusannya dalam Kalteng selain 2024 dan atau lulusan luar Kalimantan Tengah. Nah, artinya begini, kalau misalnya kalian itu lulusannya di bawah dari 2024 ya kan, terus kemudian di luar Kalimantan Tengah itu wajib memilih sesuaikan ininya. Nah, apabila luar provinsi berarti kalian pilih provinsinya, pilih kota, dan pilih jenis lulusannya adalah lain-lain. Nah, yang ini, yang bawahnya lain-lain. Nah, itu apabila di luar provinsi. Tapi kalau misalnya lulusan berada di bawah dari 2024 masih dalam provinsi, silakan pilih yang ini. Kemudian untuk tahun lulusnya sesuaikan dengan tahun lulus kalian. Nah, itu kalian pilih yang ini, terus kemudian sesuaikan dengan angka yang ada di sini untuk kode keamanan. Begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi ini tadi syarat-syaratnya. Nah, ini yang harus dipenuhi. Seperti itu, disesuaikan saja dengan kondisi kalian masing-masing. Nah, saya akan mencontohkan untuk yang sudah memiliki PIN. Nah, silakan masukkan NISN-nya, terus kemudian saya pilih dalam provinsi dan ini harus pilih reguler dan pilih harus tahunnya 2024. Ini bagi yang sudah mempunyai PIN. Masukkan kode keamanan 73
72. Kemudian silahkan lanjutkan. Nah, terus kemudian untuk datanya silahkan diisi, disesuaikan saja. Apabila sudah ada seperti ini tanggal, nama dan tanggalnya, ya silahkan kalian lanjutkan dengan mengisi yang masih kosong. Misalnya saya masukkan di sini, terus kemudian laki-laki, tempat lahirnya misalnya, terus kemudian kabupaten, kecamatan misalnya, kelurahan. Nah, untuk alamat ini nanti harus disesuaikan ya. Tapi kalau misalnya ini sudah terisi, berarti kalian tidak perlu lagi mengisinya. Tapi kalau misalnya ini sudah masih kosong seperti ini, silahkan diisi, disesuaikan dengan alamat yang ada di kartu keluarga. Ini RT RW harus diisi, ini domisili. Terus kemudian untuk nomor ponsel silahkan diisi. Nomor kartu keluarga juga diisi. Kemudian tanggal kartu keluarga silahkan diisi, misalnya tanggal ini misalnya. Tapi kalian nanti harus ngisi sesuaikan dengan yang tertera di kartu keluarga. Kemudian status kesehatan misalnya berbadan sehat, tidak buta warna, tinggi badan 155. Terus kemudian kalau tidak narkoba berarti bebas narkoba ya, jadi ini tidak narkoba. Terus kemudian untuk ijazah, nah ini untuk nilai ijazah, ini nilai yang didapatkan dari nilai yang ada di SKL. Ini bagi lulusan tahun 2024 nilainya ada di SKL. Masukkan saja bahasa Indonesia misalnya 80, terus kemudian matematika, terus kemudian bahasa Inggris misalnya, terus kemudian IPA masukkan sesuaikan dengan yang ada di SKL. Agama misalnya Islam. Kemudian silahkan lanjutkan. Nah, di sini nanti kalian diminta untuk mengisi ijazah atau STB atau SKL bagi lulusan tahun 2024. Silahkan upload SKL-nya di foto. Ukurannya paling maksimal itu 1 MB. Jadi bagi lulusan yang tahunnya di bawah dari 2024, misalnya 2023 lulusannya, silahkan mengunggah ijazah di sini. Nah, bagi yang tidak pernah mengikuti Sipenda atau belum selesai, nanti akan banyak pilihan di sini. Ada kartu keluarga, ada akte kelahiran, ada KTP dan seterusnya. Itu silahkan saja dimasukkan untuk unggahannya atau berkasnya, silahkan diunggah. Itu bagi yang tidak memiliki PIN. Ini karena saya mencontohkan yang memiliki PIN, jadi hanya yang diunggah adalah ijazah. Ini misalnya saja seperti ini. Kalau misalnya ukurannya di atas dari 1 MB, maka nanti akan ditolak ya. Karena ini kurang dari 1 MB, jadi bisa diunggah. Nah, untuk hasil wawancara karena kita tidak wajib, jadi tidak perlu diisi. Kemudian untuk data lainnya bagi yang tidak mempunyai PIN, nanti akan ada isian kartu keluarga, KTP dan sebagainya, itu wajib diisi. Nanti akan kelihatan seperti ini. Kalau yang wajib itu ada tanda bintang warna merah seperti ini, itu artinya wajib diisi. Jika sudah semua diunggah, silahkan pilih tombol lanjutkan. Nah, nanti di sini kalian diminta untuk memilih sekolahnya. Contoh misalnya silahkan pilih dan tambah seperti ini tombolnya, nanti akan muncul semua sekolah yang ada di Kalimantan Tengah. Nah, kemudian kalian diminta memilih, ini saya contohkan SMK 3. Kalau tidak ada di sini silahkan cari saja SMK
N3 Sampit seperti ini. Nah, seperti ini akan ada. Silahkan dipilih seperti ini, diklik saja, nanti akan ada konsentrasi kalian yang bisa kalian pilih. Misalnya saya pilihannya adalah di desain komunikasi visual, pilihan pertama. Nah, terus kemudian saya tambahkan lagi, karena di sini informasinya adalah Anda dapat memilih maksimal 2 pilihan sekolah atau peminatan atau kompetensi. Jadi saya ingin menambahkan lagi SMK Negeri 3 Sampit dengan jurusan yang berbeda, misalnya ke desain dan produksi busana, misalnya saja. Terus kemudian jika sudah, silahkan pilih lanjutkan seperti ini. Kita scroll ke bawah. Nah, apabila kita sudah sesuai yang diunggah ini, terus kemudian kita diminta untuk menyetujui dengan pernyataan di atas. Apabila ada yang tidak sesuai, silakan saja untuk batalkan atau kembali. Anggap saja ini sudah sesuai, saya centang. Kemudian klik tombol lanjutkan. Nah, nanti di sini akan ada seperti ini, ada kode verifikasi, nomor peserta dan nama pesertanya. Silahkan kalian cetak bukti ajuan pendaftaran ini untuk bukti kalau misalnya kalian sudah mendaftar. Tapi ini adalah ajuan pendaftaran, bukan berarti kalian sudah sudah diterima berkas yang diunggah tadi. Ini hanya ajuan saja. Jadi kemungkinan bisa ditolak. Silahkan nanti dicek secara berkala. Nah, contoh misalnya seperti ini, saya cetak bukti ajuan seperti ini. Nah, nanti ini akan dicetak, kalian cetak sendiri ya. Nanti ada nomor peserta dan seterusnya, data-data yang pada saat kita mengajukan tadi. Nah, kalau kita misalnya nih sudah selesai dengan ini, berkas kita nanti akan diverifikasi terlebih dahulu oleh operator. Atau saya contohkan di sini, untuk mengeceknya, kita bisa masukkan nomor peserta ini. Nah, nomor peserta, cara mengeceknya gimana? Cara mengeceknya kita bisa klik tombol cari di sini. Nah, cari, kita masukkan nomor pesertanya atau nomor pendaftarannya seperti ini. Di sini, ini ada nomor peserta. Nah, masukkan nomor peserta ini 008700, masukkan 008700 8821. Nah, kemudian kita cari apa sih statusnya, apakah sudah diterima operator atau masih proses verifikasi. Nah, kalau kita scroll ke bawah seperti ini, status kita masih dalam proses verifikasi, artinya ini masih menunggu diverifikasi dulu berkasnya oleh petugas atau operator yang ada di SMK Negeri 3 Sampit. Jadi berkasnya diverifikasi dulu apakah sudah sesuai data yang diinputkan atau belum. Jika sudah sesuai, nanti prosesnya akan berubah. Nah, sebagai contoh yang lainnya, kalau misalnya nanti ditolak, apa alasan ditolaknya, silahkan diperbaiki dan mendaftar lagi seperti yang sudah saya contohkan. Nah, apabila nanti statusnya seperti ini, coba kita cek lagi. Ini saya sudah verifikasi. Kita cek lagi, kita masukkan nomor pesertanya. Oke, nanti kita lihat ke bawah. Dan statusnya seperti ini. Statusnya sudah diverifikasi, artinya sudah diverifikasi oleh operator dengan nomor pendaftaran 487 dan seterusnya. Kita bisa melihat hasil seleksi sementara. Nah, misalnya seperti ini, jadi kita bisa lihat hasil seleksi sementaranya, apakah kita scroll ke bawah, apakah kita masih diterima atau gugur dari perankingan. Nah, di sini kalau kita lihat data seleksi sementara, jadi sifatnya kenapa ini ada tulisan sementara,
karena ini sewaktu-waktu akan berubah sesuai dengan yang mendaftarkan diri ke SMK Negeri 3 Sampit. Nah, kalau misalnya di sini data seleksinya adalah dia urutan 1 dari 2 orang. Jadi nanti kalau misalnya ada mendaftar lagi, kemungkinan urutannya akan berubah sesuai dengan seleksinya. Nah, kalau kita lihat di sini pilihan 1, dia masih diterima di desain komunikasi visual, artinya di pilihan pertamanya. Kalau kita lihat lagi di sini, nah nanti akan kelihatan. Nah, ini tadi namanya Galang Rizky Ardiansyah, ini dia masih di urutan pertama, dan ini wajib dicek secara berkala, jangan menunggu pengumuman ya, dicek secara berkala apakah masih urutannya masih tetap atau sudah hilang dari urutannya. Baik, itu saja yang bisa saya informasikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian mendaftar di SMK Negeri 3 Sampit. Saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.